Setiap hati seorang insan punya batas penantian. Kalau sudah sampai di ujung jenuh, akan mundur tanpa disuruh, dan akan mengalah tanpa diperintah. Jika kamu sekedar singgah, aku mohon bersikaplah seperti tamu, agar aku tak salah menyuguhkan kopi atau hati. Ingatlah, tidak semua bahasa tubuh berujung paham, tidak semua harapan berujung kepastian, dan tidak semua tanya ada jawabnya. Bukan benci yang membuat kita jauh dari orang lain, tapi kekecewaan. Bukan dengan keadaan yang tak diharapkan, serta-merta ingin memutus mata rantai silaturahmi. Tidak. Saling menghargai meski hanya sebatas teman, itu jauh dari kata cukup. Jangan menggantung perasaan seakan-akan saling suka, tapi terasa sulit untuk diungkapkan. Bukan merengek, apalagi mengemis. Salahkah jika kita jalani dengan kepastian? Apapun itu, mau lebih dari sekedar teman atau cukup dengan teman saja, itu bukanlah suatu masalah. Bukan berjalan tanpa arah. Seperti teman, tapi terlalu dekat. Seperti saling rindu, tapi kita ini siapa? Aku hanya butuh kepastian. Buah semangka, buah kedondong. Kalau suka, nyatain dong. Demikian sepenggal curahan hati Caca yang dituliskan dalam caption Instagram pribadinya. Entah sanjak ini dialamatkan untuk Dul Jailani atau siapa, hanya Caca yang bisa menyimpulkannya. Bisa saja iseng, atau hanya sekedar ingin menulis suka-suka aja. Tapi jika diamati makna dari kalimat Caca ini, amat begitu dalam, seakan diperuntukkan pada seseorang yang dekat dengannya. Beberapa pekan belakangan ini, bukan rahasia umum lagi, kedekatan Caca dan Dul Jailani begitu terjalin dengan baik. Melalui beberapa konten YouTube-nya, Caca membagikan kebersamaannya dengan Dul. Dul pun demikian, ikut membagikan kebersamaannya dengan Caca. Belum lagi para orang tua mereka begitu cukup akrab sejak perkenalan Caca dan Dul. Lantas, unggahan Caca ini sepertinya memang untuk Dul ya? Atau aku aja yang kepo ya? Maaf kalau saya salah persepsi. Jika ditarik ke belakang, pada momen-momen kebersamaan Caca dan Dul, makan kue buatan Caca, hingga Caca dirayu dan dibuatkan puisi di pejaten rumah Bunda Maya ini misalnya. Salah satu momen Dul didorong-dorong bundanya supaya semakin dekat dengan Caca ini. Kalau diamati, bundanya sepertinya gregetan. Gregetan karena bisa jadi hingga detik ini, Dul dan Caca sudah semakin dekat, namun belum memiliki status yang jelas. Entah itu berteman atau lebih dari sekedar teman. Belum ada yang bisa pastikan. Belum lagi berbagai jurus rayuan maut dan puisi Dul, hingga lagu spontan untuk Caca yang bikin meleleh. Apakah semua ini hanya sebatas kata? Buktikan dong Dul. Katakan kalau suka. Dan katakan teman kalau status seperti itu yang kau inginkan, agar Caca lega dengan semua ini. Itulah laki-laki, kebanyakan rayuan dan terkadang menggantungkan perasaan. Makanya saya tidak mau pacaran sama laki-laki. Karena saya ini juga laki-laki. Bercanda. Bisa jadi Dul ragu mengungkapkan perasaan karena takut ditolak dan tersakiti. Tapi ingatlah, seorang lelaki yang tangguh adalah mereka yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab dan menghadapi apapun resikonya.
Dan hal itu saya yakin ada pada diri Dul Jelani. Apapun jawaban dari Dul, entah itu sesuai harapan Caca atau tidak, jangan hanya didiamkan. Setidaknya lebih cepat, lebih bagus. Sebab hati seorang wanita sangatlah begitu rapuh. Jangan pernah sakiti hati seorang perempuan ya. Karena dari seorang perempuanlah kita belajar tentang pengorbanan dan ketulusan seorang ibu. Bisa dibilang cinta pertama saya ya Bunda ya. Saya sedih lihat banyak teman-teman saya yang mereka memperlakukan kekasihnya dengan penuh cinta melebihi mereka memperlakukan kedua orang tuanya gitu ya. Kalau misalkan ini hari terakhirku dan besok aku udah nggak ada, aku cuma mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mendidik dengan sabar. Dan maaf Bunda belum bisa jadi anak yang membanggakan. Saya minta maaf ya Bunda sebanyak-banyaknya. Memandangmu selintas ribuan bidadari menemani jarak pandanganku, lalu berusaha menggoda, menawarkan hati yang penuh cinta. Salahkah bila kemudian aku menganggap pertemuan yang kesekian sebagai perjodohan, merasa diri seperti burung liar yang pulang ke sarang? Kuharap engkau mengenali batinku di dalam diri yang rapuh. Karena bersamamu aku melihat hidup, nyanyi yang paling indah yang bisa ku tempuh. Maukah kau berbagi sapaan denganku? Sekedar mengingatkan, paruh waktu adalah perjalanan pulang. Kan ya Dul, Caca tuh udah kasih kode lampu hijau. Jadi nggak perlu khawatir dikecewain atau ditolak. Masa logo Instagrammu aja udah paham? Jangan sampai ada berita keluar dan mengatakan sepasang pemuda-pemudi berbakat, jenius, berjiwa santun, baik hati, tampan dan cantik, sabar, namun keduanya bikin baper dan sepertinya sudah sehati. Sayangnya masih malu untuk saling mengungkapkan. Akibatnya mereka sesak nafas karena menahan rasa cinta yang sudah menggebu-gebu. Berikan saran atau masukan lainnya di kolom komentar bawah video ini. Like, bagikan, subscribe, dan tekan gambar loncengnya bertulis semua, agar jika ada update video terbaru, Anda tidak bakalan ketinggalan informasi gratis dari channel berbagi cerita ini langsung di aplikasi YouTube Anda masing-masing. Sampai jumpa di edisi berikutnya yang tak kalah seru pastinya. Channel berbagi cerita pamit dan terima kasih. Seperti teman tapi terlalu dekat, seperti saling rindu tapi kita ini siapa? Aku hanya butuh kepastian. Buah semangka buah kedondong, kalau suka nyatain dong. Bisa dibilang cinta pertama saya ya Bunda ya. Saya sedih lihat banyak teman-teman saya yang mereka memperlakukan kekasihnya dengan penuh cinta melebihi mereka memperlakukan kedua orang tuanya gitu ya. Kalau misalkan ini hari terakhirku dan besok aku udah nggak ada, aku cuma mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mendidik dengan sabar. Dan maaf Bunda belum bisa jadi